Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan jurnalis, terima kasih sudah hadir. Jadi hari ini dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan, KPK kembali menyelenggarakan kegiatan yaitu penguatan anti korupsi untuk para penyelenggara negara yang berintegritas atau kita kenal dengan Paku Integritas. Hari ini adalah seri yang ketujuh dari rencana 9 seri yang akan KPK lakukan, jadi sudah diikuti oleh total 8 kementerian lembaga, dan kali ini Paku Integritas diberikan kepada jajaran dari Kementerian Kesehatan. Sudah hadir bersama kita Wakil Menteri Kesehatan beserta dengan Ibu. Kemudian dari KPK, rombongan diterima oleh Pak Alex dan jajaran dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga seluruh jajaran eselon 1 mulai dari Irjen, Sek, dan beberapa Dirjen, tapi Pak Menteri dan dan Sekjen harus mengikutinya secara daring dari tempat lain. Jadi ingin kami sampaikan sekali lagi diskusi hari ini ataupun kegiatan pembekalan hari ini berlangsung sangat menarik, ada banyak sesi tanya jawab dan juga diskusi yang menarik karena bagi KPK, sekali lagi Kementerian Kesehatan adalah salah satu kementerian yang strategis dan sangat penting. Ada begitu banyak kajian yang sudah KPK lakukan pada Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan maupun upaya KPK untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Jadi kita akan dengarkan hari ini apa saja yang disampaikan di dalam forum tersebut. Nanti kami mohon kesediaan Pak Wamen untuk bisa menyampaikan dan juga kami juga minta kesediaan nanti Bu Mutiara untuk bisa sharing. Jadi apa yang saja tadi diterima begitu ya pada sesi pasangan karena kegiatan ini sekali lagi tidak hanya melibatkan penyelenggara negara tetapi juga pasangan dari para penyelenggara negara. Untuk kesempatan pertama kami mohon nanti kesediaan Pak Alex dulu untuk kembali menyampaikan tentang program ini dilanjutkan dengan Pak Wamen dan Ibu dan boleh nanti yang terakhir Bu Murti. Ibu Inspektorat Jenderal dari Kementerian Kesehatan. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman wartawan. Ya, kembali KPK pada kesempatan ini menyelenggarakan kegiatan Paku Integritas untuk penguatan nilai-nilai anti korupsi kepada pejabat penyelenggara negara dan kali ini KPK mengundang Kementerian Kesehatan ya, sebagaimana teman-teman ketahui Kementerian Kesehatan ini anggarannya termasuk besar, terlebih dalam kerangka untuk mengatasi pandemi COVID itu. Saya kira untuk pemulihan pandemi itu lebih dari 100 triliun anggaran yang dialokasikan pemerintah ke Kementerian Kesehatan. Dan ya kegiatan penguatan nilai-nilai anti korupsi, penguatan integritas ini sebetulnya hanya sekedar untuk mengingatkan kembali karena apa? Para penyelenggara negara pejabat pada umumnya kan selama ini sudah dilantik dan disumpah ya. Saya kira tidak hanya sekali untuk pejabat eselon 1 itu paling enggak itu 4-5 kali pasti pernah ketika menduduki suatu jabatan itu disumpah. Nah, salah satu bunyi dari sumpah itu saya yakin itu juga mengandung nilai-nilai integritas kejujuran bahwa untuk menduduki jabatan pejabat tersebut tidak menjanjikan atau menerima apapun. Salah satunya akan seperti itu. Dalam kesempatan ini KPK mengajak para pejabat dan pasangannya karena kami melihat peran penting dari pasangan suami atau istri dalam melakukan pendampingan atau melakukan pengawasan terhadap pasangan yang sedang menduduki jabatan di Kementerian Kesehatan, mengingatkan ya kalau misalnya ada godaan-godaan tertentu yang berujung pada gratifikasi dan lain sebagainya, kan rata-rata kan gratifikasi ini diberikan secara tunai ya, secara tunai. Ya mungkin ibunya ketika menerima sesuatu yang sifatnya tunai bisa menanyakan, ini uang apa? Karena kalau gaji penghasilan resmi kan selalu ditransfer, kan seperti itu. Atau apapun belanja pembelian aset-aset yang menurut ukuran selaku penyelenggara negara mungkin tidak bisa dibeli dengan penghasilan yang sah. Nah itu pasangan itu kami berharap mengingatkan ya
agar tidak mudah tergoda hal-hal yang kaitannya dengan suap maupun gratifikasi. Itu makanya kami mengundang para pejabat dan pasangannya itu dalam kerangka untuk penguatan nilai-nilai anti korupsi dan nilai-nilai integritas ya dalam penyelenggaraan negara maupun di instansi Kementerian Kesehatan dan juga dalam lingkup keluarga agar juga para pejabat itu bisa memberikan teladan contoh di dalam lingkungan kerja, di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam bermasyarakat. Mungkin hal itu tadi yang kami diskusikan ya dan selain juga banyak hal lain terkait dengan apa saja yang menjadi tantangan di Kementerian Kesehatan dan tentu saja inspektorat ini sangat penting sekali peranannya sebagai second line of defense yang mengawal jalannya pengelolaan di Kementerian Kesehatan agar on the track sesuai dengan ketentuan dan juga untuk menghindari terjadinya kecurangan, penyimpangan yang ujung-ujungnya berdampak pada penyelenggara negara yang bermasalah dengan aparat penegak hukum. Itu sedini mungkin bisa dihindari dengan peran aktif dari Inspektorat Jenderal. Saya kira itu pengantar dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wamen, Pak Dante, maupun istri terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan hari ini bersama KPK. Saya kira itu, Mbak Iti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mengundang kami pada hari ini. Dan saya ingin menceritakan bagian terakhir terlebih dahulu pada sesi ini. Bahwa saya sudah menggunakan jaket berwarna biru ini. Ini adalah jaket yang diberikan oleh KPK sebagai jaket untuk fakta integritas kepada kami. Fakta integritas untuk melakukan budaya dan penguatan anti korupsi di Kementerian Kesehatan. Hari ini kami telah berdiskusi banyak, baik secara teknis maupun secara legal dan secara filosofi tentang bagaimana penguatan korupsi, anti korupsi itu bisa dilakukan di kementerian kami. Kami banyak menerima masukan dari KPK tentang berbagai macam aspek yang bisa dikelola di dalam Kementerian Kesehatan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Alek, mempunyai anggaran yang besar. Dan anggaran besar tersebut harus bisa diberdayagunakan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak. Karena itu beberapa aspek, terutama aspek defense mechanism yang paling penting adalah, yang pertama adalah model percontohan dari pimpinan. Model percontohan dari pimpinan untuk melakukan fakta integritas ini secara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah sistem yang terorganisir dengan baik. Sistem yang terorganisir secara baik ini tentunya akan kami wujudkan di Kementerian Kesehatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah bahwa model ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara konsep dan dipertanggungjawabkan secara materi. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kami diskusikan pada hari ini merupakan sesuatu yang berharga buat kami di Kementerian Kesehatan untuk melakukan berbagai macam perubahan dan menyempurnakan apa yang sudah baik dikerjakan di Kementerian Kesehatan. Karena itu kegiatannya dinamakan kegiatan penguatan. Penguatan ini artinya memang beberapa hal harus dikuatkan di dalam sistem yang sudah ada dan diperbaiki yang masih harus diperbaiki. Beberapa hal sudah kami diskusikan secara baik dengan KPK dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan fakta integritas dengan jaket biru yang kami kenakan hari ini untuk menjalankan sistem penguatan anti korupsi di Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Sebelum saya ke Bu Mutiara Yasmin Iskandar atau Bu Iin ya, begitu. Saya mau mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun-akun media sosial KPK untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui fitur yang tersedia. Baik, sebelum nanti kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingin berikan kesempatan untuk Ibu Iin. Apa saja tadi mungkin sesi diskusi yang disampaikan atau dibahas di dalam forum khusus untuk para pasangan, para penyelenggara negara tadi. Mungkin bisa sharing sedikit Bu Iin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang
cukup berarti ya bagi saya, karena ini merupakan pertama kali dalam pengalaman untuk bagi saya, diri saya secara pribadi. Saya sangat berterima kasih kepada KPK yang sudah mengadakan acara Paku Integritas ini, karena juga selain turut mengundang suami saya sebagai penjalan amanahnya, tapi juga turut mengundang para pendamping istri dan suami dari para pejabatnya. Sehingga ini sangat penting sekali, terutama tadi di bagian sharing session itu untuk pasangan, itu kami dibekali sekali, diingatkan kembali untuk sebagai pengingat dari pasangan-pasangan kami yang akan menjalankan amanah bagi negara ini. Jadi kami dianggapnya sebagai, karena semuanya itu korupsi ataupun tidak korupsi itu berakar atau dimulai dari penanaman nilai-nilai 9 nilai anti korupsi ya, di dalam keluarga. Jadi disitulah ditekankan pentingnya peranan dari pasangan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam keluarga, terutama kepada anak-anak. Itu saja. Jadi saya pribadi dan kami semua dari seluruh Kementerian Kesehatan, jajaran Kementerian Kesehatan itu mengucapkan sangat terima kasih atas pembekalan hari ini, dan semoga bisa kami amalkan depan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iin. Jadi sebelum saya ke rekan-rekan, mohon bersabar sebentar, saya berikan kesempatan untuk Bu Murti, Inspektorat Jenderal. Ada yang ingin ditambahkan Ibu? Tadi Pak Alex sempat menyampaikan pentingnya peran inspektorat di dalam kementerian ataupun lembaga dalam melakukan fungsi pengawasan, bagian dari upaya penguatan integritas. Silakan Bu Murti. Baik, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, pertama ini adalah sebuah pemodelan yang sangat bagus ya, yang dikembangkan oleh KPK, di mana melibatkan pasangan. Ya. Karena sebetulnya komunitas terkecil dari sebuah kehidupan itu ya keluarga, gitu ya. Jadi membangun keluarga yang bersih, berintegritas, ya, itu menurut saya sangat baik. Berbagai upaya Pak Alex sudah kami lakukan sebetulnya di dalam upaya pencegahan korupsi, namun kami masih menyadari belum optimal, masih ada kekurangan. Namun pemodelan yang seperti ini menurut saya sangat baik dan mungkin kita akan juga kembangkan di Kementerian Kesehatan. Bagaimana melibatkan pasangan, ya, adanya forum-forum diskusi dari pasangan-pasangan dan bersama Inspektorat Jenderal selalu memberikan masukan yang terbaik untuk keluarga atau pasangan di rumah masing-masing. Di lingkungan ASN Kementerian Kesehatan. Jadi saya terima kasih acara seperti ini memberikan inspirasi sebetulnya untuk kami bahwa komunitas terkecil lah ini yang kita awali, kita mulai dari komunitas terkecil ini untuk selalu menguatkan integritas dari ASN. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Murti. Baik, saya buka sesi untuk tanya jawab dan kesempatan pertama saya berikan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini. Sambil kita menunggu pertanyaan ataupun tanggapan jika dari teman-teman yang mengikuti dari media sosial. Kami persilakan nama dan media. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Alex, Pak Wamen. Saya Mario dari Metro TV. Pertama yang saya mau tanyakan ya, selain bahwa ada program pencegahan yang sekarang lagi digenjot KPK itu soal paku integritas tadi, kira-kira apa sih sebenarnya recommended yang up to date dari KPK terkait untuk Kemenkes sendiri? Pertama saya melihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun ini seperti bahasa Pak Alex itu di masa pandemi COVID ini sebenarnya gelontoran dana itu maksimal itu ke Kementerian Kesehatan terkait penanggulangan COVID. Artinya tidak ada ruang kendor bahwa ada kompromis bahwa itu urgensi dalam keadaan negara darurat, kemudian membiarkan atau berkompromi terhadap hal-hal kecil, khususnya korupsi. Nah, saya sempat menanyakan ini kepada pimpinan, bahkan dalam pengadaan vaksin saja, setiap tetes jarum dari vaksin dari jarum-jarum itu bisa dikorupsi, dikumpulin aja. Itu dikumpulin. Itu di Amerika ada beberapa kasus mengumpulkan vaksin-vaksin dengan mengkorap seperti itu. Terus kemudian bagaimana sinergi KPK yang menempatkan satgas-satgas COVID-19 yang sebelumnya diprogramkan KPK, bagaimana?
Terus kemudian ada kajian KPK yang menyatakan ada sejumlah rumah sakit melakukan fraud dengan bagaimana meng-COVID-kan, terus ada bagaimana dengan ini ada hal yang tidak tegas dan secara teknis diatur atau memang ada karena kompromis karena bahwa situasi negara ini dalam keadaan darurat karena bencana COVID tersebut atau seperti apa, dan kemudian bagaimana hasil pelaporan atau audit sendiri dari ya KPK juga suka melakukan audit di luar BPK dan yang lain-lain. Pertanyaan saya, apa rekomendasi up to date KPK menghadapi situasi seperti tadi, bahwa ada indikasi fraud di beberapa rumah sakit yang meng-COVID-kan orang, ini dana luar biasa. Pengadaan COVID itu ada sinergi, tetap komandonya ada di Kemenkes. Mau dia BUMN nanti yang menyelenggarakan mandiri atau segala macam. Bagaimana sinergi dari KPK untuk mengawal Kemenkes dalam penanggulangan mengantisipasi tadi, bukan hanya saya bukannya meragukan ya, program poinnya itu. sudah didapat. Siap. Terima kasih. Ada Nah, lagi? satu lagi. Oke. Satu cepat lagi. Saja, cepat saja. Ya, oke. Satu lagi khusus untuk Kementerian Kesehatan, khususnya berkaitan dengan asuransi kesehatan yang mungkin juga saya tahu Pak Wamen ini bekas orang Pertamina dan ada beberapa kasus terkait asuransi fiktif yang terjadi di Pertamina, yang sebelumnya sempat di Jasindo, kemudian Kementerian SDM. Bagaimana pengawalan atau pengawasan yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap asuransi yang diduga masih ada yang bermain dalam konteks tanda petik fiktif. Ini sama sekali tidak pernah disentuh dan tidak ada kajian yang jelas terkait itu. Terima kasih, dua itu aja. Oke, makasih. Saya buka satu lagi penanya untuk sesi ini dulu. Satu lagi, nama dan media. Selamat siang, Pak Alex, Pak Dante beserta istri dan Ibu Inspektorat. Saya Rian dari CNN Indonesia. Saya ada dua pertanyaan. Pertama untuk pihak Kementerian Kesehatan dulu, menanggapi isu yang belakangan tersiar soal kelebihan insentif bayar terhadap insentif nakes. Kemarin kan BPK per September mengatakan masih ada 36 miliar kelebihan bayar yang belum diproses oleh Kemenkes. Saya ingin bertanya tindak lanjut sampai sekarang ini sejauh mana. Dan untuk Pak Alex, ini kan pertemuan paku integritas terkait pencegahan korupsi. Tadi banyak sekali program-program yang potensi-potensi jika pejabatnya itu nakal begitulah, rentan terhadap perbuatan itu. Saya ingin bertanya aja sekaligus konfirmasi, sejauh ini apakah KPK sudah mengusut ada dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkes atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua dulu ya untuk sesi ini karena cukup panjang tadi pertanyaannya. Jadi kesempatan pertama saya berikan untuk Pak Alex bisa menjawab tadi yang dari dua pertanyaan langsung saja Pak, Mario dan Rian tadi. Ya, terima kasih Mas Mario. Ya, kalau terkait dengan pengawalan KPK sejak negara itu dinyatakan dalam kondisi bencana non alam, ya KPK memang mendapatkan tugas dari Presiden selain dari BPKP itu kan untuk melakukan pengawalan maupun pendampingan, utamanya menyangkut ya pengadaan saat itu karena awal-awal sudah kami lakukan. Waktu itu kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu ya terkait pengadaan APD waktu itu dan juga masker. Nah, itu sudah kita lakukan ya dan KPK juga sudah mengeluarkan berbagai surat edaran maupun juknis menyangkut larangan-larangan yang harus dihindari oleh para penyelenggara negara, utamanya menyangkut pemulihan pandemi ini. Nah, terkait dengan di Kementerian Kesehatan, kami juga memberikan rekomendasi untuk pengadaan barang dan jasa itu dengan e-katalog ya. Kami mendorong agar pengadaan obat maupun peralatan kesehatan yang sering dilakukan oleh rumah sakit atau bahkan oleh di Kementerian Kesehatan sendiri itu dimasukkan dalam e-katalog ya, dalam bentuk e-katalog sektoral. Nah, itu sudah kami lakukan, tetapi waktu itu Menteri yang lama itu dia
menolak dan menyerahkan semua ke LKPP, dan kami sampai sekarang juga masih terus mendorong agar itu dikelola sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena di Kementerian Kesehatan sendiri mereka yang lebih memahami kebutuhan dari rumah sakit atau peralatan kesehatan apa yang dibutuhkan. Mereka yang juga lebih paham terkait dengan kualitas dan harga. Ya. Kalau diserahkan ke LKPP, akhirnya mekanismenya kembali saja ke LKPP, juga nanti akan membentuk tim yang timnya nanti terdiri dari para dokter juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi ngapain nggak kita serahkan semua ke Kementerian Kesehatan katalog sektoral tadi. Jadi ini yang kami dorong, tidak hanya di Kementerian Kesehatan sebetulnya, di kementerian lain juga kami dorong agar ada e-katalog sektoral. Di Kementerian PUPR misalnya, bentuk dong apa e-katalog sektoral. Tujuannya apa? Kami mendorong pengadaan itu lewat e-katalog selain untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, itu juga ada transparansi, masyarakat bisa melihat, mengontrol. Kalau menawarkan barangnya di dalam e-katalog itu bisa diawasi. Oh ini harganya kemahalan, lebih mahal dibanding harga pasar. Nah, itu ada kontrol dari masyarakat ya, supaya apa? Ya kita berharap barang yang ditawarkan dipasang di dalam e-katalog itu lebih murah dibanding harga pasar pada umumnya, seperti itu. Itu Mas Mario menyangkut dengan pengawalan proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan. Karena apa? Pengalaman saya 20 tahun jadi auditor dan kemarin juga beberapa kasus yang pernah saya tangani ketika menjadi hakim tipikor, itu kalau menyangkut di Kementerian Kesehatan dan rumah sakit, rata-rata korupsinya itu menyangkut PPG, pengadaan barang dan jasa. Mas Mario, teman-teman masih ingat terkait pada saat pandemi flu burung, itu kan juga ada kasus yang ditangani KPK menyangkut pengadaan alat laboratorium yang digunakan untuk memproduksi vaksin flu burung, itu juga markup ya. Nah, kita berharap hal-hal seperti itu dengan pengendalian internal yang kuat dan juga sistem yang kita perbaiki, model pengadaan barang dan jasa, dan tadi disampaikan juga oleh Wamen itu bahwa di Kementerian Kesehatan sekarang akan dibentuk atau sudah dibentuk unit khusus pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau sebelumnya itu masing-masing eselon 1 dirjen itu bisa mengadakan pengadaan BPJ sendiri ya, barang sendiri, tetapi ke depan itu semua desentralistik ya kan, di bawah Sekjen itu ada unit eselon 2 yang menangani seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan. Jadi lebih mudah pengawasannya, tentu saja juga lebih mudah pengendalian secara keseluruhan terkait dengan PPJ di Kementerian Kesehatan. Hal seperti itu yang kami dorong. Nah, tadi pertanyaan apa lagi belum? Yang kedua apa? Sinerginya. Tadi yang paku integritas, Pak. Paku integritas ada sebagai program pencegahan dan sejauh mana ini sudah kemudian menemukan tadi ya, mengusut terkait dengan kasus-kasus korupsi yang lain. Nah. Mengidentifikasi, itu mungkin nanti porsinya Pak Wamen sebentar. Jadi bagaimana program pencegahan korupsi dengan paku integritas ini mampu mengidentifikasi begitu ya, terkait dengan jadi dalam rangka pemberantasan korupsi, KPK itu kan dalam negeri tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus menggandeng banyak lembaga, instansi pemerintah, termasuk inspektorat. Jadi laporan-laporan masyarakat yang misalnya tadi kan keluhan adanya covidisasi pasien-pasien ya, di rumah sakit. Apakah KPK menerima? Ya, KPK menerima. Dan itu kami serahkan ke inspektorat untuk dilakukan klarifikasi, ya kan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya lebih efektif, karena hanya informasi kadang-kadang juga alat buktinya itu tidak akurat dan perlu pendalaman lebih lanjut, kan seperti itu. Rumor itu rasa-rasanya ya teman-teman wartawan juga sudah dengar, katanya saja itu kan. Nah, itu kan perlu dilakukan klarifikasi. Kalau ada rumah sakit seperti itu, rumah sakit yang mana itu kan? Apakah benar pasien yang tidak kena COVID tetapi ketika meninggal langsung distempel sebagai COVID, supaya apa? Supaya biayanya diklaim ke pemerintah, kan seperti itu arahnya. Apakah itu fraud? Kalau terjadi ya itu namanya fraud gitu kan. Pasti itu ujung-ujungnya adalah kerugian keuangan negara yang mestinya biaya ditanggung pasien, tapi karena dianggap sebagai COVID menjadi ditanggung pemerintah, kan seperti itu, pasti ada kerugian negara. Dan itu yang
informasi-informasi yang masih subir seperti itu tidak didukung dengan bukti, kami koordinasikan dengan inspektorat untuk dilakukan klarifikasi apakah benar. Dan mungkin nanti Bu Ijen akan menjelaskan sejauh mana informasi-informasi hal tersebut itu dilakukan klarifikasi dan apakah ada mengandung kebenaran atau tidak. Gitu. Saya kira gitu, Mas Mario. Ya, terima kasih Pak Alex. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Wamen. Kami persilakan. Ada 2 pertanyaan tadi Pak terkait dengan pengawasan asuransi kesehatan dan yang kedua terkait dengan tindak lanjut dari hasil audit terkait dengan kelebihan bayar insentif. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada diskresi di dalam audit dan dalam pengawasan keuangan. Itu prinsip utamanya. Dalam hal asuransi kesehatan yang tadi sudah disampaikan, maka kami akan melakukan evaluasi dan akan melakukan tindak lanjut yang baik pada asuransi-asuransi fiktif yang ada. Itu akan kita tangani dengan baik, kemudian akan dilakukan investigasi dari berbagai macam elemen yang terlibat, penegak hukum yang terlibat mengenai asuransi-asuransi fiktif yang ada, terutama di dalam berita tentang asuransi yang kemarin ada di Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai insentif yang lebih. Insentif yang lebih itu karena double bayar, bukan karena kelebihan uangnya, tapi karena double transfer. Sehingga di beberapa rumah sakit ada 477 rumah sakit yang double transfer. Kita mintakan kepada rumah sakit tersebut, pada nakes tersebut untuk mengembalikan yang sudah ditransfer. Sehingga secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Ini masalah teknis saja sebenarnya, masalah teknis tentang double transfer tersebut. Dan setelah mendapatkan audit dari BPK, maka kami mendapatkan temuan tersebut. Sehingga kami minta untuk melakukan transfer balik kepada pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wamen. Kami berikan kesempatan untuk Bu Irjen bisa menambahi mungkin dari keterangan Pak Wamen maupun tadi bagaimana tindak lanjut untuk laporan atau keluhan yang terkait dengan dugaan-dugaan adanya tadi terkait dengan klaim pasien rumah sakit. Baik, terkait COVID. Baik, terima kasih. Jadi saya juga ingin menambahkan tadi yang dipertanyakan oleh Mas Mario ya. Jadi alhamdulillah KPK terutama Deputi Pencegahan betul-betul mendampingi kami dari awal, ya. Dari mulai menyusun kebijakan bersama-sama, meneliti titik resiko ini seperti apa, ya, supaya jangan terjadi di kemudian hari terjadi peluang-peluang yang tidak diinginkan. Terutama saat itu saya ingat betul pertama kali untuk pengadaan APD yang jumlahnya mungkin tidak sangat besar ya jumlahnya. Jadi ini sudah dikawal oleh teman-teman KPK. Demikian pula dengan sampai sekarang, ya. Jadi kami juga sudah berkolaborasi dengan saluran yang ada di KPK, Pak Alex, yaitu Jaga COVID, Pak. Nah, ini sebuah saluran yang sangat bagus sekali. Jadi sekitar 2 minggu lalu teman-teman dari Deputi Pencegahan mengirimkan kami listing dari pengaduan-pengaduan yang saat ini sedang kita lakukan verifikasi di lapangan. Memang ada salah satunya meng-COVID-kan yang tadinya tidak COVID atau klaim dan sebagainya. Jadi ini yang sedang kita lakukan di internal Ijen untuk memberikan mencari klarifikasi, verifikasi di lapangan seperti apa. Jadi cukup banyak. Dan hal lain, alhamdulillah Kementerian Kesehatan menjadi sebuah pemodelan di dalam integrasi whistleblower sejak tahun lalu, tapi tahun ini semua kementerian disambungkan Pak, terintegrasi. Ini juga memudahkan kami sebetulnya di dalam kolaborasi bersama teman-teman KPK Pak, dalam sebuah upaya pencegahan. Jadi banyak sebetulnya yang dilakukan sinergi oleh teman-teman KPK di sini terhadap kementerian, terutama kami yang sekarang saat ini sedang memegang anggaran yang sangat-sangat besar, gitu ya. Dan ini sebuah upaya yang menurut saya sangat bagus. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Murti. Tadi saya lihat masih ada beberapa yang tunjuk tangan. Apakah masih ada pertanyaan? Saya buka satu sesi lagi ya untuk 2. Yan, oke silakan Yan. Oke, yang ini dulu nggak apa-apa. Silakan. Nama dan media. Saya Chandra dari Medcom.id.
mau nanya soal rencana Pak Presiden menurunkan harga PCR jadi 300.000. Apakah Kemenkes sudah menyusun aturannya, terus apakah nanti untuk penurunan harga ini bakal meminta rekomendasi dari KPK untuk penurunan harga yang pas gitu? Terima kasih. Baik, penanya berikutnya. Silakan. Saya Naya dari CNN Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Wamen terkait antisipasi gelombang ketiga. Terakhir kan ada rencana untuk membeli obat molnupiravir dari Amerika. Apakah itu sudah disiapkan? Kalau sudah, kapan? Dan seperti apa tanggapannya terkait antisipasi gelombang ketiga? Mengingat Desember ini masuk ke momentum tahun baru dan juga Natal. Terima kasih. Satu lagi tadi saya lihat. Oke, silakan. Ya Mbak, saya Tio dari Jawa Pos. Ini tadi pencegahan ya Mbak ya, berat banget ini pertanyaan teman-teman tadi. Saya ingin bertanya ke istri Pak Wamen sebenarnya lebih tepatnya. Ini kan tadi sharing diskusi soal nilai-nilai ya, nilai-nilai anti korupsi. Nah ini kaitan dengan begitu banyak pertanyaan teman-teman yang ada yang ngomong fraud, ada yang ngomong soal penyimpangan dan segala macam. Nah ini kalau istri Pak Wamen tahu bahwa begitu kompleksnya masalah kesehatan, dari mulai pengadaan segala macam, dari nilai-nilai itu ada nggak yang salah satu mungkin yang bisa diterapkan secara konkret, kemudian dikasih saran untuk ke Pak Wamen gitu kan Bu. Nah kemudian penerapan itu juga apakah juga dilakukan ke orang-orang dekatnya Pak Wamen segala macam, jadi role model segala macam. Nah ini sebenarnya kita pengen tahunya seperti itu, dari nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh Pak Alex, mungkin ada beberapa yang udah terbesit nih untuk bikin sesuatu yang sifatnya pencegahan segala macam. Oke, itu aja Bu. Ya, terima kasih. Baik, ini ada 3 pertanyaan, utamanya yang 2 ini lebih ditujukan ke Pak Wamen. Saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Wamen terkait dengan penurunan harga tes PCR 300.000 ini. Dan yang kedua terkait dengan antisipasi untuk gelombang 3. Silakan Pak. Tentu rekomendasi Bapak Presiden memberikan target untuk menurunkan tes PCR menjadi 300 itu bukan tanpa dasar. Bapak Presiden pasti sudah menghitung dan mendapatkan informasi tentang berapa harga reagen, berapa harga pemeriksaan, dan berapa kapasitas yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Dari kerangka tersebut, maka setelah dihitung-hitung kelihatannya angka 300.000 itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan real untuk dilaksanakan. Kita sedang melakukan persiapan, antara lain adalah melakukan pemodelan untuk menyederhanakan harga reagen yang masuk. Itu yang paling penting, karena itu adalah komponen terbesar dari seluruh pembiayaan dalam tes PCR. Jadi melakukan penurunan harga reagen yang masuk, itu menjadi model yang akan kami segera tidak lanjuti, sehingga harga tes PCR nanti akan menjadi di bawah 300 atau 300.000 tersebut. Yang sekarang masih 499.000. Kenapa ini penting? Karena dalam data yang paling penting untuk melakukan identifikasi COVID-19 untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat. Dan testing ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai bagaimana perencana untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga. Maka sebenarnya ingin saya sampaikan, gelombang ketiga itu akan datang atau tidak datang tergantung dari masyarakat. Bagaimana masyarakat menjaga protokol kesehatan secara baik di dalam komunitas. Karena angka penularan itu adalah dari orang ke orang. Pertama. Kemudian yang kedua adanya varian baru. Saat ini ada varian Delta dan ada varian Delta Plus yang sudah berkembang di Inggris yaitu AY 4.2. Itu adalah varian baru yang sedang berkembang di Inggris dan menyebabkan adanya gelombang baru. Ini juga kita coba untuk identifikasi sehingga tidak menyebabkan kenaikan gelombang. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan kegiatan mobilitas masyarakat yang dibatasi. Walaupun sekarang sudah mulai turun kasusnya, diharapkan masyarakat tidak euforia, karena di beberapa tempat sudah kami identifikasi kasusnya agak sedikit meningkat dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Berkaitan dengan obat-obatan yang kemarin ditanyakan yang heboh, ada beberapa obat-obatan yang melakukan pendekatan baru. Yang pertama adalah RNA nuklease.
RNA replikasi ini antara lain obatnya adalah molnupiravir. Dan molnupiravir kemarin sudah Bapak Menteri Kesehatan bersama Bapak Menko Marifest sudah melakukan pertemuan dengan Merck di Amerika dan mencoba untuk melakukan manufacturing obat tersebut di Indonesia. Sebenarnya uji klinis untuk obat golongan ini sudah dilakukan pula di Indonesia, misalnya remdesivir. Itu satu golongan dengan obat remdesivir, molnupiravir tersebut, yaitu RNA replication inhibitor. Kemudian yang lainnya adalah obat-obat yang juga kita lakukan uji klinis, obat-obat baru. Dan uji klinis ini terus kami lakukan dan kami investigasi di berbagai macam sumber sehingga menjadi pengobatan yang baik untuk pasien-pasien COVID. Kenapa obat ini, salah satu obat ini dipilih? Karena berdasarkan uji klinis tahap 3, molnupiravir tersebut dapat menurunkan angka hospitalization di rumah sakit dan menurunkan angka kematian sebanyak 50% pada kasus ringan. Sekali lagi pada kasus ringan, bukan pada kasus sedang dan kasus berat. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan untuk mengadakan obat ini buat masyarakat. Tetapi ini bukan game of changer. Game of changernya adalah mosaik yang terbentuk dari mulai protokol kesehatan yang baik, vaksinasi yang cepat, dan pengobatan yang mumpuni. Jadi dari mosaik tersebut kita akan berusaha untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga atau third wave. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wamen. Jadi untuk pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan Bu Iin bisa menyampaikan mungkin apa yang menjadi pertanyaan tadi Saudara Tio. Yang ditanyakan ini ya. Jadi kurang lebih apa bentuk dukungan Ibu sebagai pasangan dari penyelenggara negara tadi berdasarkan dari kegiatan diskusi kita tadi dengan para pendamping begitu ya. Ya, dan kalau apakah Ibu memberikan rekomendasi misalnya atau mengingatkan kepada pasangan Ibu, dan apakah Ibu juga misalnya menjadi teladan begitu mungkin di keluarga atau ikut menerapkannya di lingkungan sekitar tempat Ibu tinggal? Ya, tadi kalau nggak salah saya tangkap ada pertanyaan nilai mana ya yang paling menonjol ya. Kalau nggak salah ya ada pertanyaan itu ya, betul tidak tadi Mas yang bertanya? Karakter. Kalau tadi saya di acara ini sendiri juga jujur, itu buku juga yang paling berkesan, saya sampai langsung hafal halamannya halaman 24 karena itu mengandung tercantum 9 karakter nilai anti korupsi. Dan saya setuju sekali tadi juga pada saat pembekalan itu dikatakan bahwa semuanya harus berasal dari keluarga untuk mencegah anti korupsi itu. Jadi baik bisa dimulai dari pasangan dan juga bahkan anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya pasangan tapi anak-anak juga bisa sebagai reminder untuk ayahnya atau ibunya, orang tuanya yang sedang mengemban amanah. Gitu loh. Jadi bisa menanamkan nilai-nilai itu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya itu yang paling pertama harus adalah memang kejujuran. Dari kejujuran itulah dan lain yang walaupun karakter-karakter yang lain yang dalam 9 itu juga memang semua penting, tapi yang paling penting adalah masalah kejujuran. Kalau masalah untuk mengingatkan, tentu sepanjang menjalankan amanah itu ya terus kita berusaha untuk saling mengingatkan karena godaan akan bisa datang kapan saja dan dari mana saja, kita tidak akan pernah tahu. Nah, dan yang lebih penting lagi saya selalu mengingatkan kalau kepada suami saya itu tidak hanya KPK yang mengawasi, tapi ada yang lebih tinggi dari KPK yang di atas sana yang selalu mengawasi kita setiap saat, apapun amanah yang kita jalankan di dunia ini. Masya Allah. Terima kasih Bu Iin. Baik rekan-rekan, saya kira cukup lengkap yang disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Wamen beserta dengan Ibu dan Pak Murti. Oke, untuk kali ini karena kita konteksnya adalah pelaku integritas, sementara kita selesaikan dulu untuk konversi ini. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex, terima kasih Pak Wamen, Bu Iin dan Bu Murti. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup rekan-rekan. Wassalamualaikum.